Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita semua keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah pertanyaan dari tuan yang sangat kami muliakan. Pertanyaannya, Assalamualaikum Kang Sukma, apa perbedaan antara Asmaul Husna dengan sifat 20? Baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, insya Allah kita akan menguraikan apa perbedaan antara sifat 20 wajib dan Asmaul Husna. Dan insya Allah nanti kita akan membahas tuntas untuk sifat 20-nya. Ya. Baik. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik, yang melekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita membuka sampul Al-Quran, kita akan menemukan 99 Asmaul Husna. Adapun sifat 20 yang wajib pada sisi Allah, ini adalah metodologi untuk mempermudah kita mengenal sifat Allah. Nah, adapun sifat wajib dalam hal ini tidak berarti Allah diwajibkan, bukan. Wajib di sini artinya pasti, ya. Berbeda kalau wajib dalam ilmu fikih. Kalau wajib dalam ilmu fikih itu artinya kalau kita kerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan mendapat dosa. Tetapi wajib dalam menurut ilmu akidah artinya pasti. Jadi Allah itu pasti memiliki sifat yang 20 ini. Baik. Perbedaan antara Asmaul Husna dengan sifat wajib 20. Perbedaannya adalah kalau di dalam Asmaul Husna Allah memiliki nama-nama yang baik, yang kadangkala nama-nama tersebut memiliki lawanan. Contoh, Allah menyebut dirinya Mu'izzu, Mudhillu. Artinya Allah itu maha memuliakan, dan Allah itu maha menghinakan, merendahkan. Jadi Allah bisa memberikan manfaat, Allah bisa memberikan mudarat. Allah bisa melapangkan, Allah juga bisa menyempitkan. Di dalam Asmaul Husna Allah menyebut dirinya Maha Adil. Adil itu satu, sama-sama diberikan satu. Tetapi Allah juga menyebut dirinya Maha Pengasih. Kadang-kadang Allah itu dengan kasih sayangnya itu memberikan sesuatu itu tanpa hitungan. Dalam satu sisi Allah menyebut dirinya maha memperhitungkan. Nah, jadi kalau Asmaul Husna, nama-nama baik yang melekat pada Allah Ta'ala, itu kadangkala memiliki lawanannya. Namun kalau sifat wajib yang 20, Allah tidak memiliki lawanannya. Jadi kalau Allah menyebut dirinya wujud, ya, maka Allah mustahil tidak ada. Memang di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, Allah tidak pernah dengan gamblang menyatakan dirinya ada. Sifatku adalah wujud, seperti itu tidak ada. Namun Allah menerangkan innani anallah, la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Nah, jadi Allah itu adalah sebutan dari aku yang ada di ayat tersebut. Lalu Allah menciptakan alam semesta, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka
mustahil sesuatu yang ada ini diciptakan oleh sesuatu yang tidak ada. Artinya mustahil alam semesta ini ada tanpa ada yang menciptakannya. Maka dari sini Allah itu adalah wujud, ya. Nanti kita bahas tentang pembahasan wujud. Nah, Allah juga menyebut dirinya maha hidup. Maka Allah mustahil mati. Allah menyebut dirinya terdahulu. Maka Allah mustahil baharu. Artinya mustahil Allah memiliki permulaan. Nah, jadi perbedaan antara Asmaul Husna dengan sifat wajib 20 pada sisi Allah, perbedaannya kalaulah Asmaul Husna itu memiliki lawanannya. Namun kalau sifat wajib itu mustahil Allah memiliki lawanannya. Baik. Tuan-tuan, alhamdulillah kita sudah paham perbedaannya. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan sifat 20, ya. Insyaallah nanti kita bagi-bagi, ya. Bagi-bagi waktunya. Yang pertama, sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan sifat wajib 20 itu memiliki 4 bagian. Yang pertama itu dikenal dengan sifat nafsiyah. Yang kedua itu dikenal dengan sifat salbiyah. Yang ketiga dikenal dengan sifat ma'ani. Yang keempat dikenal dengan sifat ma'nawiyah. Baik. Sifat nafsiyah pada diri Allah Subhanahu wa taala hanyalah satu, yaitu wujud. Ya. Apa itu wujud? Wujud itu adalah Allah itu wajibul wujud, wajib ada. Namun, apa perbedaan ada yang saat ini kita pahami dengan adanya Allah? Nah, jadi wujud ini tuan-tuan ada yang disebut dengan wujud majazi, ada yang disebut dengan wujud hakiki. Wujud hakiki adalah wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu wujud hakiki? Wujud hakiki itu adalah wujud yang tidak memiliki awalan, yang tidak memiliki akhiran. Jadi wujud hakiki itu tidak ada awalan, tidak ada akhiran, tidak bergantung dengan sesuatu, tidak semisal dan tidak serupa dengan sesuatu. Nah, jadi itulah wujud hakiki. Jadi wujud hakiki itu tidak memiliki rupa, warna, bentuk, molekul, atom dan lain sebagainya. Ya. Jadi wujud hakiki itu tanpa awalan dan tanpa akhiran. Tidak serupa dengan apapun, tidak bersandar dengan apapun, dan berdiri sendiri dengan dirinya. Nah, ini wujud hakiki. Lalu, wujud yang saat ini kita kenal disebut dengan wujud majazi. Apa itu wujud majazi? Wujud majazi itu adalah keadaan ada yang memiliki awalan, memiliki akhiran, yang bergantung dan terdiri dari rupa, bentuk, warna, terikat dengan ruang dan waktu, terdiri dari partikel, gelombang, atom, molekul, subatomik, dan lain sebagainya. Nah, itulah wujud majazi. Jadi yang saat ini kita kenal, itu dikenal dengan wujud majazi. Contoh, seperti kain saya. Kain yang saya gunakan ini, atau sorban yang saya gunakan ini ada. Tetapi adanya kain ini memiliki awalan, memiliki akhiran. Kelak kain ini tidak akan abadi, mungkin dia akan rusak, lapuh, dan lain sebagainya. Nah, ini wujud majazi. Nah, tetapi wujudnya kain ini bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 detik kain ini atau sepersekian detik kain ini tidak bersandar kepada Allah, niscaya kain ini akan hancur. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah wujud hakiki,
Sedangkan kita ini adalah wujud majazi. Ada awalan, ada akhiran, bergantung, tidak berdiri sendiri, membutuhkan. Contohnya saya ada. Saya membutuhkan nasi untuk tetap ada. Saya membutuhkan udara untuk tetap ada. Artinya adanya saya ini bergantung kepada ada-adanya lain. Wujud majazi saya ini bergantung kepada wujud majazi-majazi yang lain. Maka tuan-tuan, jangan sampai kita terkecoh. Artinya jangan sampai kita menganggap wujud kita adalah wujud Allah. Nah, ini berbahaya. Ya, tentu wujud kita bukanlah wujud Allah, tetapi wujud kita ini bersandar kepada wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selanjutnya tuan-tuan, maka dengan hal yang seperti ini maka haram seseorang mengatakan dirinya aku adalah wujud Tuhan, atau aku adalah Tuhan, atau aku adalah Allah. Haram hukumnya dalam keadaan sadar. Tentu kalau dalam keadaan tidak sadar, jangankan hukum syariat, hukum pidana perdata pun tidak berlaku bagi orang yang tidak sadar. Sesuai dengan riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, dan ini hadis ini disahihkan oleh Albani. Jadi Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam bersabda, pena pencatatan amal itu diangkat kepada 3 golongan. Yang pertama, orang yang baru lahir sampai dia mimpi basah, artinya akhil balik, ya. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Yang ketiga, orang gila sampai dia sadar. Artinya orang yang tidak sadar, tidak terikat hukum, bahkan malaikat tidak mencatat pena, ya, tidak mencatat rakib dan atid, malaikat rakib atid tidak mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, jadi kalau orang yang tidak sadar mau ngaku dirinya presiden pun nggak masalah, ya. Namanya orang gila, ya, gimana kita mau hukum? Selanjutnya tuan-tuan, kita mengenal yang namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat yang abstrak, yang melekat kepada zat Tuhan yang Maha Esa itu. Ya. Jadi Allah adalah ada, yaitu ada secara hakiki. Nah, ini sifat nafsiyah. Lalu yang kedua, ada namanya sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Sifat abstrak yang melekat pada zat Tuhan yang Maha Esa. Yang pertama ada qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadits, qiyamuhu ta'ala binafsihi, wahdaniyat. Ya. Jadi yang pertama ada yang disebut dengan qidam. Apa itu qidam? Qidam itu terdahulu. Ya. Jadi kalau tuan-tuan pernah belajar yang namanya martabat 7, tuan-tuan akan mengenal dengan martabat ahdah, wahdah, wahidiyah. Nah, apa itu martabat ahdah? Martabat ahdah ini adalah martabat di mana yang ada secara hakiki saat itu hanyalah zat Tuhan yang Maha Esa. Zat Tuhan yang Maha Esa ini enggak bisa disebut Allah. Kenapa? Karena yang nyebut belum ada, hanya dirinya semata-mata. Zat Tuhan ini tidak bisa disebut hidup, tidak bisa disebut berkehendak dan lain sebagainya, karena yang dia kehendaki belum ada. Yang menyebut dirinya hidup juga belum ada. Nah, inilah yang disebut dengan martabat yang pertama, martabat ahdah, di mana Tuhan hanya dirinya semata-mata yang tak mampu dikenali, karena yang mengenal belum ada, yang dikenal belum ada. Artinya hanya zat Tuhan yang Maha Esa. Esa dengan dirinya Tuhan itu. Lalu Tuhan yang Maha Esa ini dengan dirinya akan berkehendak untuk menciptakan alam semesta, untuk menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadanya nanti. Maka dengan kehendaknya itu, ya, dalam Quran dikatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka
karena Tuhan berkehendak nanti. Tapi saat itu belum ada nanti, karena waktu belum ada. Nah, jadi kata sesudah, sebelum, setelah, saat ini tidak berlaku saat itu. Nah, ini di luar pemahaman, di luar bahkan bahasa kita terbatas untuk membahas itu ya, karena nggak bisa diapa-apakan lagi ya. Nah, karena Tuhan yang Maha Esa itu nanti akan berkehendak menciptakan alam semesta, akan berkehendak menciptakan jin dan manusia untuk menyembahnya, maka dari diri zat Tuhan yang Maha Esa tadi memancar sifat ya. Memancar sifat, memancar nama, asma, memancar af'al perbuatan. Jadi sifatnya Tuhan memancar, namanya Tuhan memancar, af'alnya Tuhan memancar dari zat ini. Alhamdulillah. Maka setelah memancarnya sifat asma dan af'al, sifat nama dan perbuatan Tuhan dari zat Tuhan yang Maha Esa itu, gaiblah zat Tuhan yang Maha Esa itu di sifatnya, di namanya, dan di perbuatannya. Maka turunlah yang tadi martabat 1 turun ke martabat 2, yaitu martabat ahdah. Turun ke martabat wahdah. Ketika saat itu Tuhan sifat asma dan af'alnya ya, lalu zat Tuhan itu gaib kepadanya. Nah, dari sifat ini, dari asma ini, dari af'al ini memunculkan konsekuensi. Artinya dari zat Tuhan itu memancar nama sifat yang kita sebut dengan Maha Menciptakan. Nah, ketika Tuhan sudah memancar dengan nama menciptakan, maka memunculkan konsekuensi. Yang diciptakannya mana? Ketika Tuhan menyebut dirinya Maha Pengasih, yang dikasihi siapa? Ketika Tuhan menyebut dirinya Maha Penyayang, yang disayangi siapa? Nah, maka bertajalilah. Jadi zat bertajali kepada sifat asma dan af'al, sifat nama dan perbuatan. Sifat nama dan perbuatan ini bertajali kembali. Nah, tajaliyat yang ketiga ini atau martabat yang ketiga ini, martabat wahidiyah, inilah yang disebut dengan Nur Muhammad. Nah, jadi sifat asma af'al bertajali lagi menjadi Nur Muhammad. Nah, jadi sifat asma af'al gaib pada Nur Muhammad, zat gaib kepada sifat asma dan af'al. Nah, maka Nur Muhammad ini ya, Nur Muhammad ini memiliki zohir dan memiliki batin. Zohirnya disebut Nur Muhammad, batinnya disebut dengan Ruhul Ahmad. Dari Nur Muhammad ini diciptakanlah materi yang nampak. Dari Ruhul Ahmad ini percikan-percikannya menjadi ruh yang hidup saat ini di secara nyata ini. Nah, Allah menyebut dirinya qidam, terdahulu. Setelah Nur Muhammad ini ya, eksistensi yang pertama kali, artinya kejadian pertama kali, bukan ciptaan pertama kali. Dari Nur Muhammad ini diciptakanlah arash, kolam, dan lain sebagainya. Jadi makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam, arash, dan macam-macam, banyak pendapat ulama ya. Namun kejadian pertama kali disebut dengan kejadian Nur Muhammad. Maka meledaklah alam semesta ini. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah, titik yang ada di bawah ba. Dengan titik ini, dengan aku Allah, zat sifat asma af'alku, ku mulai alam semesta ini dengan kenyataan Ar-Rahman dan Ar-Rahimku. Jadi meledaklah titik itu. Nah, titik ini yang kita kenal dengan teori Big Bang. Dulu langit dan bumi itu satu, alam semesta itu satu kesatuan. Jadi ilmiah ya, sains saat ini mengajarkan kita dan sudah terbukti bahwa bintang-bintang itu mengembang, saling menjauh. Maka kalau kita putar balik waktu, pernah ada masa di mana alam semesta adalah satu kesatuan.
Jadi dulu langit dan bumi itu satu, lalu diledakkan, dipisahkan menjadi apa yang kita kenal dengan teori Big Bang saat ini. Nah, Allah menyebut dirinya qidam. Qidam itu terdahulu. Artinya tidak ada awalan. Ya, artinya Allah itu yang pertama tanpa awalan. Ya, tidak ada awalan yang pertama. Nah, di sini otak kita akan berhenti karena otak kita sudah terdesain untuk memahami dimensi keempat, ketiga, kedua, ke-1 dan 0 dimensi. Tapi kalau dimensi yang di atas, otak kita nggak akan bisa, ya, tidak akan bisa memahami dimensi yang lebih tinggi. Sama seperti kalau kita adalah makhluk 2 dimensi, di makhluk 2 dimensi itu nggak ada atas, nggak ada bawah. Yang ada di 2 dimensi itu hanyalah maju, mundur, kiri, kanan, dan tengah. Sekuat apapun kita berpikir di alam 2 dimensi, karena itu alam datar, kita tidak akan pernah berpikir yang namanya atas dan bawah. Karena tidak akan pernah ada di alam dimensi kita. Begitu pula saat ini kita berada di dimensi ketiga. Ya. Sekuat apapun kita berpikir di dimensi ketiga dan keempat, ruang dan waktu ini, untuk memikirkan dimensi yang lebih tinggi, tak akan sanggup. Karena memang nggak pernah ada dalam bayangan sekecil apapun. Nah, Allah, salah satu sifat yang kedua dalam salbiyah adalah qidam dan baqa. Yang kedua itu baqa. Baqa itu artinya kekal. Kekal itu artinya tanpa akhiran. Jadi wujud majazi yang kita pahami saat ini berubah-ubah bentuknya, memiliki terikat dengan ruang dan waktu. Wujud majazi yang kita pahami saat ini terdiri dari warna, rupa, bentuk, molekul, gelombang, partikel, atom, subatomik, genetik dan lain sebagainya, ya. Semuanya berubah-ubah, ada awalan, ada akhiran, berubah, ada awalan, ada akhiran. Sedangkan Allah itu tidak berubah-ubah, berdiri sendiri, kekal abadi selama-lamanya. Bahkan setelah ruang dan waktu hilang, semuanya Tuhan akan tetap berdiri sendiri tanpa akhiran. Nah, ini maknanya adalah Allah itu qidam dan baqa, terdahulu tanpa awalan, paling akhir tanpa akhiran. Ya, artinya awal dan akhir, qidam dan baqa. Selanjutnya tuan-tuan, dalam sifat salbiyah yang ketiga ada yang disebut dengan mukhalafatul hawadits. Artinya Allah itu berlainan dengan makhluknya. Apa itu makhluk? Segala sesuatu selain Allah itu makhluk, ya. Jadi apapun yang kita terlintas dalam pikiran itu bukan Allah, karena itu termasuk bagian dari makhluk Allah. Allah itu adalah laisa kamislihi syai'un. Allah itu tidak setara, tidak serupa dengan apapun yang kita pahami, dengan apapun yang kita bayangkan. Jadi Allah itu wujud awal, tanpa awalan, tanpa akhiran, terdahulu dan kekal, dan Allah tidak serupa dengan apapun. Jadi Allah tidak memiliki warna, bentuk, rupa, tetapi rupa, warna, bentuk bersandar kepada Allah. Nah, jadi kalau kita mimpi, misal ketemu dengan diri sendiri di dalam mimpi, yang satu berbadan kasar, yang satu berbadan halus, lalu kita menganggap yang berbadan halus adalah Allah. Ini salah, ya. Atau kita melihat cahaya, aku adalah Tuhan. Tidak, bukan. Allah bukan seperti apa yang kita bayangkan sama sekali. Jadi Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah itu mukhalafatul hawadits. Selanjutnya sifat salbiyah yang keempat, qiyamuhu ta'ala binafsih. Artinya Allah itu absolut, independen, berdiri sendiri. Allah tidak bersandar kepada apapun, tetapi apapun bersandar kepada Allah. Jadi adanya Allah itu tidak terikat oleh ruang, waktu, dimensi, partikel, gelombang, molekul. Apapun yang kita pahami, keadaan adanya Allah yang maha hakiki itu tidak bersandar kepada apapun. Itulah qiyamuhu ta'ala binafsih. Allah itu berdiri sendiri, mengatur alam semesta ini dengan dirinya sendiri tanpa bantuan. Eksistensi Allah, kemahaadaan Allah itu tidak bersandar kepada apapun, kepada oksigen, kepada seluruh tabel periodik yang ada di unsur tabel periodik yang kita pahami. Allah tidak bersandar kepada apapun, tetapi apapun bersandar kepada Allah. Jadi apapun yang kita kenal saat ini adalah wujud majazi yang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu kebenaran absolut yang tidak bisa dibantah oleh apapun kalau kita sudah kenal Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya Allah menyebut dirinya wahdaniyat. Ya. Allah menyebut dirinya esa. Sifat salbiyah yang kelima adalah esa. Apa itu esa? Zat Allah, sifat Allah, perbuatan Allah, nama Allah tiada bercerai, tiada berpisah. Jadi mungkin ada saudara-saudara kita yang berpendapat bahwa zatnya Allah di atas arash, sifatnya Allah menyertai kamu dimanapun kamu berada. Silahkan, kami hargai, tetapi bagi kami bahwa Allah itu tidak bercerai-berai. Allah itu esa tunggal. Jadi Allah itu tidak bercerai-berai, zatnya di arash, sifatnya di langit, tidak. Jadi zat, sifat, asma, af'al itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Satu kesatuan. Jadi ketika kita menyebut Allah lewat lidah itu asma Allah. Ketika kita berkehendak sesuai dengan syariat itu af'al Allah. Ketika kita mendengar, melihat wujud hidup itu sifat Allah. Jadi sedangkan sifat asma af'alnya nyata, sedangkan zatnya gaib. Namun gaibnya Allah, sifatnya Allah, asma Allah, af'al Allah tidak pernah berpisah dengan zatnya. Sifat dan zat itu tidak akan pernah berpisah. Sama seperti gula dengan manis. Cuman yang nampak adalah gulanya, yang tak nampak adalah manisnya. Tetapi kita pahami. Dengan apa kita pahami? Dengan ruh yang bersih. Ruh yang bersih, yang mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ruh ini masih ada sombong, iri, marah, riya, takabur, tergoda, terperdaya, fitnah, gibah, munafik, berbohong, tidak amanah, serakah, pelit, kikir, dan 20 penyakit hati lainnya, maka tidak akan tembus cahaya Allah itu. Tentu kami bukan orang suci, kami belajar pula untuk membersihkan rohani kami. Nah, jadi Allah Ta'ala itu bersifat esa. Esanya Allah itu tunggal, tiada berbilang, tiada bercerai-berai. Nah, jadi inilah sifat wajib pada diri Allah. Sifat nafsiyah yang pertama adalah wujud, penjelasan sudah kami paparkan. Yang kedua adalah sifat salbiyah, ada 5, ada qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamuhu ta'ala binafsih, dan wahdaniyat. InsyaAllah tuan-tuan, kita akan jelaskan untuk sifat 20 yang selanjutnya, sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat tuan-tuan. Apabila ada salah kata, itu datang dari hawa nafsu kami, namun apabila itu benar, itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak datang dari diri kami. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.